Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif, dan kali ini kita lagi ada di Autonet Part atau di SPD Jakarta. Nah, di sini adalah tempat yang biasa dipakai buat betulin speedometer atau betulin instrumen-instrumen di dalam mobil. Kayak misalkan kalian punya layar LCD di mobil yang udah mulai burem, nah itu bisa dibetulin di sini. Nah, mobil ini juga ada satu contoh kasus yang nanti kita akan bahas. Kenapa kalau misalkan kalian LCD-nya sudah mulai burem itu atau gosong harus segera dibetulin, karena kalau nggak dibetulin nanti dia jadi masuk kena LCD-nya kalau udah kelamaan. Nah, kalau udah kayak gitu mesti ganti LCD-nya, nggak bisa di repair. Oke, nah Lexus GS 300, tapi sebenarnya bukan Lexus, tapi dia adalah Toyota. Ini adalah Toyota Aristo Vortex Edition, di mana dia punya mesin 2JZ. Yoi, mesin 2JZ, ada yang GE dan ada yang GTE. Kalau GTE dia pakai turbo. Jadi di balik ke mesin ini ada mesin yang sama dengan Toyota Supra 2JZ, ya kan? Tapi di mobil ini mesin 2JZ itu bukan mesin yang paling topnya. Yang paling topnya adalah mesin 1UZ dan 3UZ dengan kapasitas 4000 cc dan 4300 cc V8. Jadi 2JZ ternyata bukan yang paling top di mobil ini. Gokil ya. Ada V8-nya juga ternyata. Dan kita lihat bagian depannya. Mobil ini mungkin bisa dibilang sekelas sama BMW 5 Series atau Mercedes-Benz E-Class. Terus kalau kita lihat secara desain, mobil ini modelnya mirip kayak Mercedes-Benz E-Class yang W210. Habis itu W211 juga mirip sama. Nah, cuman dia dibikin nggak terlalu membulat. Dia dibikin kayak agak segitiga gitu. Cuman ini lampunya dari modifikasi. Jadi yang lampu utamanya dia pakai lampu proyektor, terus ada ring kayak BMW. Di sini pun juga sama. Cuma ini masih halogen biasa. Yang ini adalah lampu high beamnya, yang ini adalah lampu low beamnya. Terus bumper bawahnya itu masih biasa aja. Di sini dikasih antena yang bisa naik ke atas. Ya. Ini kita lihat ke bagian bannya. Wow, ini gaya-gaya VIP style banget zaman dulu ya. Pakai velg mereknya Lowenhart. Kalau kalian main Need for Speed zaman dulu tuh, ini velg ada. Terus ukuran peleknya ini 20 inci dan bannya juga bukan kaleng-kaleng. Dia pakai Pirelli R20 245 dengan profil 35. Agak tipis memang. Dan ini ditambahin lowering kit, jadi dia lebih pendek. Dan kalau dilihat dari samping, wah gila nih mobil. Mahalnya kelihatan dan rasanya tuh kayak apa ya? Kayak mafia Jepang gitu. Terus lihat bagian sampingnya. Ini mobil wheelbase-nya juga panjang sekali ya. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, nih lihat legroomnya juga sangat lega, besar sekali. Nah, terus di bagian sini ada emblem namanya Vortex Edition, di mana perbedaannya ada di wing spoiler belakang sama di grillnya itu dia warnanya hitam, bukan chrome. Sama ada perbedaan di setir, sama shift knob segala macam, dia juga warnanya hitam di kayunya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kalau dari belakang ini mengingatkan kita sama Toyota Altezza. Ya, Toyota Altezza itu juga ada mesin 2JZ-nya. Dan kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Nah, itu video tentang si Toyota Altezza. Nah, belakangnya ini mirip-mirip. Tapi kalau Altezza itu kan belakangnya bulat ya. Nah, kalau ini dibikin kayak agak-agak segitiga dikit ya. Dan lampunya ini lampu standarnya buat mobil zaman dulu itu bagus banget. Jadi dia tuh kayak bulat, berpendar bolong-bolong begitu. Dan kalau nyala, itu cantik banget. Cantik untuk masanya. Jadi kalau dia nyala tuh kayak bukan mobil di tahun-tahun 2000-an. Kayak mobil di zaman sekarang. Nah, ini dia bagasinya. Bagasinya besar dan rapi. Rapi sekali seperti layaknya mobil Eropa. Ya maklum, karena Toyota Aristo ini, dia sama Lexus kan ya. Saudara kembarnya, jadi dibikin sangat mewah. Cuma ini ditambahin strut di bagian belakang sini biar lebih rigid. Terus di bagian bawah sini kalau kita buka, nah ini ada plastik lagi, rapi banget untuk sebuah Toyota karena berbagi platform lagi dengan Lexus. Nah di bawah sini ada peleknya dan pelek aslinya bentuknya seperti ini. B aja, nggak spesial. Makanya langsung diganti Lowenhart jadi lebih keren, VIP style. Dongkraknya ada di sebelah kiri, sini cukup rapi, cuma udah kelihatan kotor. Sama di bagian sini, ini ada buat filter kabin. Jadi buat filter kabinnya itu nggak cuma di depan, tapi di belakang juga ada. Di sini naruhnya. Dan gede banget ya. Kayaknya Toyota dulu berpikir bagaimana cara membuat kabin mobil itu sebersih mungkin dari debu. Nah, terus di sini kita tahu ya, ini apa namanya? Parking sensor. Tapi di sini ada buletan seperti parking sensor, tapi sebenarnya ini adalah kamera mundur.
Nah, kamera mundurnya ditaruh di sini. Jadi kelihatannya kayak menyatu dengan si parking sensor. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam, tapi sebelum kita masuk ke dalam, di sini ada detail kecil. Ini lampu high mounted stop lamp ya. Bagus deh kalau kelihatan pas malam gitu ya. Sama di sini ada chrome. Chrome-nya tuh kayak dibikin kayak metal chrome gitu ya. Dari sini ke sini. Nah, kalau yang ini baru chrome-nya tuh chrome yang bening. Biasa, harusnya chrome-nya dibikin kayak gini juga biar keren. Ada sunroof-nya juga di atas. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita nyalain. Tuh, baru masukin kunci, dia langsung turun. Kita starter sekarang. Oke, starter. Suara knalpotnya ya, luar biasa. Nah, ini dia yang gue bilang. Jadi, kalau misalkan sudah mulai buram, ini langsung dibawa aja ke SPD, ada di Jakarta, di Bandung, dan di Jogja. Cuman, kalau misalkan kerusakannya kita bilang sunburn ini udah kelamaan, nah, dia tuh nggak cuma ngerusak lapisan filmnya aja. Jadi, layar ini kan namanya TFT LCD, Thin Film Transistor Liquid Crystal Display. Nah, biasanya yang kena sunburn itu si thin film transistornya itu dia udah mulai nempel, makanya gosong. Nah, tapi kalau kelamaan nggak dibetulin, lama-lama dia bisa ngerusak kayak gini jadinya. Nah, ini mesti ganti layar nih, tapi kita bisa ganti layarnya, tinggal pesen barangnya aja nanti bisa digantiin. Nah, cuman ini mobil karena CBU dari Jepang, bahasanya masih bahasa Jepang. Di sini ada tombol bahasa Jepang, ya kan? Buat AC, AC-nya ini masih bisa, touchscreen-nya masih bisa dipencet by the way. Ini yang bawah fan speed, yang atas buat dual zone-nya, mau ngatur temperaturnya, bisa di kiri kanan dari sini tombolnya. Di sini juga ada. Terus kita pencet yang bawah. Gak ngerti apaan? Bawah lagi, gak ngerti apaan? Bawah lagi apaan? Nah, ini ada gambar orang, gambar ya ini FM. Kenapa tuh? Oke. Terus di sini ini apalah itu? Oh, ini buat display kecerahannya. Kontras. Oke. Ini entahlah. Yang pasti paling atas itu AC, temperatur dari sini, ini ada fitur autonya juga. Sama untuk entertainment itu ada di sini, layarnya jadi satu. Nah, cuman ini udah di bypass, jadi untuk head unit dipindah ke bawah, ada Pioneer di sini. Jadi kalau kita mau dengerin musik, itu nggak perlu pencet-pencet yang ini, langsung ke bagian bawah sini aja. Oke, tapi ini tombol ini hilang ya, tinggal diganti sih. Terus sekarang kita lihat speedometernya. Speedometernya ini juga bawaannya keren ya. Kita atur dulu, naikin ke atas, set. Nah, majuin, dia bisa secara elektrik by the way. Nah, desain speedometer itu kayak akuarium gitu ya. Nah, ini kebetulan yang di odometernya itu LCD-nya pecah bagian atasnya, jadi nggak bisa dibetulin lagi. Nah, ini tuh kayak beningnya tuh kayak bening-bening butek. Gimana ngomongnya ya? Kayak akuarium air gitu, gimana sih? Speedometernya tuh lucu kalau dilihat, beda. Dan dialnya itu dibikin transparan. Jadi angka nolnya tuh pas lagi ada garisnya itu tuh masih kayak transparan gitu loh. Jadi kelihatannya tuh unik. Kalian nggak nemuin kayak gini tuh di mobil lain dan harus dilihat langsung. Kalau dari kamera kelihatannya biasa aja nih speedometernya. Terus buat transmisinya ada sebelah kiri, gate type shift. Odometernya 74.000 dan di sini di bawahnya, nah, ada TRC, ABS, VSC, itu nyala semua. Kenapa nyala semua? Karena salah satu sensor ABS-nya ada yang rusak. Tapi mobil-mobil yang udah berumur itu biasa banget yang namanya sensor ABS-nya rusak. Jadi di mobil ini itu sangat biasa sekali. Terus kita ke sebelah kanan ya. Nah, wah kalau di ini langsung gelap banget ya, kita buka. By the way, ini power window-nya sudah all auto. Terus wood panelnya ini semuanya pakai hitam-hitam karena dia yang Vertex Edition. Terus di sebelah kanan sini ada kuncinya. Dia bukan di steering column tapi ada di dashboard. Di bawahnya sini ada untuk retract. Sama ada electric mirror-nya. Dan retract-nya ini bisa diatur secara otomatis, ketika kita kunci dia langsung auto nutup. Terus di sini ada kayak semacam dashtek gitu. Mereknya Blitz, biasanya buat ngatur berapa busnya. Terus di bagian bawah sini, ini ada lubang kunci buat bagasi belakang. Sama ini ada penarik nih, cuma udah putus ya, udah copot. Ini buat bagasi belakang, sama buat tangki bensin. Nah, di sebelah kiri, ini ada air purifier buat
ngatur yang di belakang. Jadi air purifier di belakang, kalau dinyalain ada auto, low, sama high. Kerasa nggak ada suara di belakang? Ada suara ya. Jadi air purifier masih nyala tuh. Tapi nggak tahu filternya masih bagus apa enggak. Nah, di sini ada drive modenya, ada power, ada snow. Ini buat matiin traction control, tapi nggak perlu karena traction control sudah mati. Nah, di sini ada heated seat buat ngangetin kursi. Kemudian ini armrestnya gede sekali. Kalau kita buka, kita dapat penyimpanan yang cukup besar. Dan kita buka lagi, pencet yang lebih bawah. Nah, ada yang lebih besar lagi. Sekarang kita lihat berapa pajaknya. Setahun itu 6 juta. Lumayan. 6 juta pajaknya. Sama di sini colokan lighter. Dalamnya itu full velvet semua. Biar kalau naruh barang tuh nggak bunyi-bunyi. Sama di sini. Wah, ini cukup besar. Oh, sorry. Ini kotak buat CD changernya dimasukin di dalam. Nah, wah, udah lama banget gue ngeliat kayak ginian. Yuk. Nah, jadi ini CD dimasukin ke sini ya. Ini pencet dulu buat ngebuka. Nah, ini satu. Ada apa nih di dalam? Biasanya kita bisa ngetahuin kepribadian seorang itu dari CD-CD yang ada di dalamnya. Yang ini kebalik. Nah, harusnya yang bener. Wah, ada Linkin Park. Terus ada apa lagi? Pro Data. Oh, burn for fun. Artinya ini adalah CD yang di burn, yang dibikin sendiri. Pitbull. Oke. Pitbull tuh I Know You Want Me. Ultimate R&B. Oke. Terus gimana cara masukinnya? Ini kan ada tulisan, ini kan darah panah ya. Kita berarti masukin aja ke sini. Masih bisa nggak ya? Bismillah. Wow, masih bisa. Multi CD play. Sama di sini ada, oh, ada USB flash disk. Berarti ini bisa dipakai juga buat dengerin musik. Oke, semuanya soft touch dan speakernya ini pakai JBL. Ada speaker centernya. Ada twitternya di sini, terus di belakang juga ada, sampai ke bagian belakang-belakang. Dan suaranya lumayan bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kita pakai bawaannya harusnya ya. Nah, terus pertanyaan terakhir, ini kan belum electronic parking brake. Di mana rem tangannya? Rem tangannya ada di kaki dan rilisnya ada di sini. Nah, dia belum ada tombol-tombol buat audio, tapi kita bisa ubah ke mode manual dengan cara tombol di depan dan belakang. Kalau up ini buat naik gigi, kalau down buat turun gigi. Di sini juga ada cruise control, dan daripada lama-lama mendingan kita langsung jalan aja. Yuk. By the way, ini kursi nyaman sekali, benar-benar super empuk. Sini juga elektrik ya? Elektrik ya? Waduh, ini mobil sih kursinya sih top sih. Yuk kita jalan. Iya, jadi ini mobil, ini kita bisa ubah modenya ke mode manual. Dari D kita geser ke M, kemudian kita bisa atur dari sini, ada up sama down. Kalau down, ini lagi di gigi 2, cuma layarnya agak kepotong ya. Terus naikin jadi gigi 3. Naikin lagi jadi 4. Oke, kita balikin ke D. Ya, intinya bisa ya. Canggih pada zamannya. Terus gimana soal performanya? Otomatis yang namanya 2JZ pasti kenceng. Tapi, untuk mobil ini, turbo lag-nya agak sedikit berasa ya. Kita gas. Dan remnya tuh empuk banget gitu. Dia udah ada ABS, stability control, traction control udah lengkap semua, dan dia berpenggerak roda belakang. Nah, transmisinya dia masih 4 speed sebenarnya, tapi udah ada mode manualnya. Oke. Ini mobil seru sih buat ngebejek-bejek ya, lagi di tol, tiba-tiba kita pengen nyusul, gas. Ini sih jambakannya sih top banget. Nih, gas. Pas RPM 4000, 5000 sih ngeri. Kenceng banget. Pas RPM 3000 ke bawah, tenaganya loyo. Itulah yang dinamakan turbo lag. Jadi pas 3000 ke bawah dia masih nunggu spooling. Ketika udah spooling turbonya udah muter kenceng, baru busnya masuk ke dalam ruang mesin, ke ruang bakar, langsung berasa jambakannya bet. Dan untuk setirnya, handlingnya tuh mirip-mirip kayak kita bawa Camry ya. Memang nggak dibikin se-sharp itu, masih tetap ada rasa-rasa kita bawa mobil mewahnya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang mobilnya itu adalah paduan sempurna antara kenyamanan dan kecepatan. Di setir tetap nyaman, di belakang apalagi nyaman banget. Tapi kalau kita butuh tenaga,
langsung bus. Mungkin kalau untuk Eropa-Eropaan, ini adalah BMW M5 mungkin. Atau bisa kita bilang, ya ini sebenarnya Lexus GS biasa atau Aristo biasa, cuman karena mesinnya sudah banyak dimodifikasi, ya namanya juga mesin 2JZ gitu ya. Biasanya kalau udah dipakai, jarang dibiarin standar. Biasanya ada aja yang diotak-atik. Ya, tuh. Bantingannya enak banget, cuma emang body-bodinya udah mulai bunyi, bek. Ada bunyi-bunyi dari kayak dalam gitu ya, yang namanya juga mobil tua. Cuma ini nyaman banget sih. Saya perhatiin deh, suara motor tuh lewat, mobil lewat, nggak kedengeran. Mobilnya sekedap itu. Emang Lexus kalau bikin mobil biasanya kekedapannya luar biasa sih. Sama premium touch-nya itu meskipun desain dashboardnya biasa aja, tapi bahan-bahan material premiumnya tuh berasa banget dan kesentuh tangan. Lalu juga kita lihat plafonnya, ini bludru-nya tuh bludru yang tebel, sama dia punya kaca besar sekali. Gue belum pernah lihat mobil dengan kaca sebesar ini, dan lampunya juga besar. Sama lampunya di bagian sini juga besar sekali. Ini kayaknya mobil dengan lampu terbesar di depan yang pernah gue lihat, gede banget. Nah, di sini ada buat kacamata, sama ini spionnya. Ini spion aslinya, bisa ada day and night mirrornya. Tapi ini ya, ini mobil dari luar tuh suaranya kencang banget, knalpotnya. Tapi dari dalam suaranya itu kedap. Mungkin karena kedapan kabinnya sih. Kalau udah pakai knalpot congor gitu kan harusnya suara kenceng banget. Oke, 1, 2, 3. Wow. Pas udah RPM 3000 banget gitu. 3000 ke atas tuh langsung jambakannya gila sih. Cuma pas lagi nungguin dari 2000 ke 3000-nya, nih kayak gini nih. Kita bajak sekarang. Kalau kita pakai ini aja. Down. Oke. Nah, kalau langsung gigi 2, oh 4000 tuh langsung bet. Ngeri bos. Kenceng banget. Nggak, ini cuma masih 80 kok. Tenang aja. Jambakannya sih mantap. Luar biasa. Oke, jadi mobilnya ada turbo timer by the way, makanya udah kita cabut kuncinya dia tetap masih nyala. Dan buat teman-teman yang sudah pernah punya Toyota Aristo atau Lexus GS, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!